Dulu juga ketika zaman mondoknya gimana? Itu teh anak kiai. Segitu tuh. Kalau berguru, gurunya diajak gelut heula. Tarung dulu. Kalau kalah, nggak jadi diguruin. Kenapa? Wah, gelut lagi elehan, kok mau ngaji gitu. Karena beliau juga ngajinya jago. Karena di zaman dulu, di zaman itu orang baru mau berguru kalau takluk. Jangankan penjahat, kakaknya nenek saya tuh Bagus Muhsin, itu bapaknya ulama kan, tuh Bagus Muhammad Mansur bapaknya tuh. Jadi tuh Bagus Muhammad Mansur tuh wali yang ulama, punya anak tuh Bagus Muhammad Muhsin, yang di Sadang Purwakarta di bawah flyover tuh, samping flyover ada masjid di situ. Itu pondok beliau. Dulu juga ketika zaman mondoknya gimana? Itu teh anak kiai. Segitu tuh. Kalau berguru, gurunya diajak gelut heula. Tarung dulu. Kalau kalah, nggak jadi diguruin. Kenapa? Wah, gelut lagi elehan, kok mau ngaji gitu. Karena beliau juga ngajinya jago. Ya, temannya Gus Dur itu, temannya Gus Dur. Dulu yang mengumpulkan ulama se-Jawa dan Bali itu beliau di Purwakarta. Zaman ketika Gus Dur mau dicalonkan jadi ketua PBNU di Tasik waktu itu, zaman Pak Harto nyeting supaya menghancurkan NU tuh. Nah, beliau seperti itu. Bapaknya juga ternyata begitu. Mbah Mansur dulu begitu. Jadi pergi kemana, sempat juga mondok di Cibaduyut, di Ama Ajangan Jarkasih, Cibaduyut, Bandung. Kan ada pesantrennya. Katanya Ama Ajangan Jarkasih itu ahli ilmu. Emang ahli ilmu, ulama. Kemudian Mbah Mansur mondok di situ. Baru semalam. Pas waktunya subuh, kan zaman dulu mah wudu ya di balong gitu kan, ada balong di pancuran mohon apa. Jadi ngantri kadang. Ketika sebelum subuh, santri semuanya sudah bangun, persiapan untuk menjelang subuh. Jadi pada wudu di balong. Nah, Ama Ajangan Jarkasih itu apik gitu kan. Jadi kadang wudunya tuh lama, istilahnya lama gitu kan, gak cepetan, lama karena apik gitu, digosok-gosok dulu apa dulu begitu, semuanya dipakai lah gitulah. Mbah Mansur ya dasar santri tapi jawara. Ini kan sudah mau subuh mungkin ya, sudah menjelang subuh banget, lama kali dibalangkan, dialungkan, dilempar, ya lilakan, wong kabalong tuh kecebur, dibalangkan. Mbah Mansur wudu, ngalilakan sono, dibalangkan Ama Ajangan Jarkasih, Ama Ajangan Cibaduyut tuh, yang ikut dalam perjuangan Bandung Lautan Api. Pas beres sholat subuh berjamaah kan ngaji. Pada saat ngaji Ama Ajangan Cibaduyut nggak marah-marah, nggak. Lagi menjelaskan sebuah kalimat dalam kitab. Ayaku aheng cina santri ama. Ada santri ama yang hebat luar biasa, digdaya nih tuh. Ama lagi wudu dibalangin ke balong. Mbah Mansur, aduh, guru aing si orang teh ajangan, si orang teh mama cenah, aduh wah sugan teh santri cenah. Baru ku aing diajelangkeun cenah gitu. Ya, akhirnya karena malu begitu kan, karena malu takut itu pergi, akhirnya pergi. Ketika pergi ya malu, kemudian juga kiai lagi elehan cenah gitu, seolah-olah ya dalam jiwanya nyari lagi. Ada masyhur lah Ama Ajangan Rende, Sayyid Ahmad Zakaria Ba'adawi, katanya itu ajangan luhung, ilmunya alim ya, karena beliau juga pernah mengajar di Masjidil Haram sekian lamanya. Kemudian juga dikenal kewaliannya, saciduh metu saucap nyata, weruh sadurung winara. Kawaliannya masyhur, orangnya zuhud luar biasa, jago, ajangan jago katanya gitu, masyhurnya tuh begitu.
Mbah Mansur datang, tapi mau ngetes dulu tetap bener teu jago itu. Gelutna heula, mun gelutna menang dijajal ngajina. Itu, mun ngajina bener, hebat kahot karak, baru mau belajar berguru. Itu belum juga berhadapan langsung, agak jauh dari sini ke depan masjid lah, mau nyamperin gitu. Mbah Mansur udah lumpuh, kelepok lepes. Ampun, ampun, belum juga apa-apa, belum nantang gelut belum. Ya, ampun, ampun, jangan gitu. Mbah Mansur di situ langsung niat berguru, tapi belum diaku murid selama 3 tahun. Mbah Mansur selalu datang, diajak kemana? Ke hutan berburu, ngikut, pokoknya mah apa keperluannya disiapkan, dibawa, digendongin sama Mbah Mansur. Ya, mau kemana? Ke laut kayak gitu. Katanya di daerah Cilamaya, entah Belanakan, daerah sana gitu, daerah pinggiran laut, pantai, ada sebuah tempat yang kalau orang dekat ke situ hilang, jarang ada yang kembali. Itu di sana banyak bambu-bambu betung yang disimpan di pantai, tapi nggak ada yang berani ambil lagi. Ternyata jadi sarang, katanya ayah orai kuda. Orai kuda tuh ular besar, kalau kita mungkin dia naga sekarang, kan bentuknya seperti kuda, tapi orang-orang zaman dulu sebutnya orai kuda. Jadi ternyata ini yang cerita orang yang ikut langsung, Mama Ajengan, saya lupa namanya, tapi cerita langsung ke saya ketika saya silaturahim di Mama Muhsin di Sadang, orang Jatiluhur. Waktu itu juga sudah sepuh sekali, ketika datang tuh juga sudah dipapah, sudah sepuh, umurnya sudah sepuh banget. Ketika saya masih belia tuh, saya masih menemui orang yang berguru kepada yang Rende. Selain Mama Muhsin juga berguru, sempat gitu ya menjumpai masa hidupnya Eyang Said Ahmad Zakaria. Abah Bahrum juga ketika masih kecil masih menemui kehidupan Said Ahmad Zakaria. Jadi saya berguru kepada beliau-beliau. Nah, ada ulama yang waktu itu juga datang, sempat makan bersama dengan saya, bahkan saya diminta makan 1 piring dengan beliau ketika saya masih kecil. Saya main ke Mama Muhsin, diceritakan oleh beliau. Ada Mang Asep juga putra Mama Muhsin waktu itu. Beliau yang hidup di saat kejadian itu, beliau ikut. Jadi beliau diajak ke sana, termasuk dengan Mbah Mansur. Beliau ada 7 orang kalau tidak salah.